Yuk, sekarang kita akan membahas buku Minna Nihongo bab 14. Buku Minna Nihongo bab 14 ini kita akan membahas perubahan kata kerja ke dalam bentuk te. Kata kerja dalam bahasa Jepang itu ada 3 jenis. Kata kerja golongan per-1, golongan kedua, dan golongan ketiga. Golongan ke-1 itu biasanya sebelum mas akhirnya dengan vokal i. Kalau golongan 2 itu sebelum mas akhiran vokalnya e. Nah, kalau kata kerja ketiga itu cuma ada 2, yaitu shimas dan kimas. Contoh kata kerja 1 yang berakhiran sebelum masnya i adalah di sini contohnya nomimas, yang artinya minum. Nomimas. Nah, sebelum mas itu vokalnya i kan, mi, i. Dia minum. Nah, kalau mi berubah ke bentuk t-nya, dia menjadi di sini ada menjadi ende. Nah, di golongan 1 sendiri dia ada dikelompokkan lagi. Ada kelompok yang satu yang ichiri, itu jadi ete, minibi itu jadi ende, kigi itu ki-nya jadi ite, gi-nya itu jadi ide. Nah, yang si itu jadi site. Contohnya yang nomimas ini, karena mi, dia menjadi ende. Jadi, nomimas itu diubah ke bentuk t-nya menjadi nonde. Begitu. Bentuk t, jadi nonde. Contohnya, nah ini kaimas, kata kerja 1, i, si i-nya itu jadi ete, jadi k-nya jadi kaite, jadi kate, begitu perubahannya. Contohnya lagi, kaerimas yang artinya pulang, jadi karena ini ri, jadi ri-nya dicoret, dimasukkan ete, jadi kaete, begitu. Tuh polanya ichiri, ichiri itu jadi ete, jadi ete. Nah, kalau yang mini bi, yang akhirnya mini bi atau mibini itu jadi ende. Nah, yang kigi ini menjadi ite dan ide. Contohnya kakimas jadi kaite, isogimas jadi isoide, begitu. Terus ada lagi yang terakhir, yang bentuk sim yang akhiran dengan si, dia langsung ditambahkan dengan te. Misalkan contohnya kasimas, jadi kasite, begitu. Nah, kalau kata kerja kelompok 2, perubahan ke bentuk t-nya itu agak mudah. Habis tabemas itu langsung aja diubah ke bentuk t. Tabemas jadi tabete, begitu. Tapi nggak, di kelompok kata kerja 2 ini, biasanya vokalnya sebelum mas itu bukannya diakhirin dengan i, tapi diakhirin dengan e. Nah, ini kan tabemas, e kan vokalnya. Jadi tabete. Nah, karena vokalnya e, jadi kita tahu ini adalah kata kerja kelompok 2. Nah, nggak selalu kata kerja kelompok 2 itu vokalnya e, ada juga yang vokalnya i. Nggak selalu ya. Contohnya, mimas. Mimas itu kan melihat. Ini kan i vokalnya. Bukan jadi dia kata kerja 1, dia tetap kata kerja 2. Yang kalau ini udah hafalan aja. Jadi mite, masnya dicoret, ditambah dengan t, atau diganti dengan t, mite, begitu. Nah, untuk kata kerja 3,
Kata kerja 3 itu ada 2 jenis, cuma ada 2. Simas yang melakukan, dan kimas yang datang. Kimas itu jadi kite, simas itu jadi site. Misalkan, benkyo shimasu, jadi benkyo shite. Unten shimasu, mengendarai, jadi unten shite, begitu. Oke, itu cara mengubahnya ke bentuk T ya. Nah, bentuk T itu sendiri buat apa? Ada banyak fungsinya. Biasanya digabungkan dengan kudasai. T kudasai atau T imas. T kudasai ini ada minta pertolongan. Contohnya, yang tadi. Tabete kudasai. Tabete kudasai. Tolong makan, begitu. Dan semuanya kalau ditambahin T kudasai jadi minta permohonan atau minta tolong, begitu contohnya. Misalkan tadi yang nomi nonde kudasai, tolong diminum, gitu. Nah, ada lagi bentuk yang lainnya, T imas, artinya sedang. Jangan tadi tabemas ya. Jadi tabete ditambahin imas. Artinya jadi sedang makan. Tabete imas, artinya jadi sedang makan. Begitu. Oke. Selanjutnya kita bahas yang ini. Masyoka itu adalah bentuk tawaran kita kepada orang. Contohnya, kalau kemarin itu kan ajakan ya, tapi masyo, makan yuk. Nah, kalau yang ini kita menawarkan. Contohnya, kasau kasih masyoka, apakah mau dipinjamkan payung? Kasau itu payung, kasih mas itu dari kata meminjamkan. Nah, ini pola masyoka adalah pola menawarkan. Apakah mau meminjamkan payung? Atau yang di buku seperti ini kalimatnya, bagaimana kalau saya pinjamkan payung, menawarkan. Terus dijawab sama yang si B, sumimasen, onegai shimasu. Nah, sumimasen di sini bukannya berarti minta maaf atau negatif. Kalau bahasa Sundanya lebih cocok ke Sunda, punten. No, onegai shimasu. Tolong gitu. Sumimasen itu lebih ke punten lah bahasa Sundanya. Indonesia yang permisi kurang cocok, kayaknya lebih cocok ke punten. Ga ini kejadian alam yang, nah ini ga di sini lebih simpelnya gini aja. Kalau kotobanya fute imas yang artinya turun, pakai ga, amega fute imas. Pokoknya kalau fute imas pakai ga. Contohnya yang turun hujan, ini kan turun hujan. Kalau turun salju yuki, yuki ga fute imas, berarti turun salju, seperti itu. Nah, terakhir kita masuk ke bab 7. Di sini ada sumimasen ga. Di sini adalah awal kita sebagai ekspresi awal berbicara. Nih, ekspresi awal pembicaraan. Sumimasen ga. Ya tadi artinya punten, gitu kan. Baru kita ngomong. Ngomongnya apa gitu. Kayak awal mau ngobrol sama orang itu kita pakai sumimasen ga gitu. Shio o totte kudasai, tolong ambilkan. Shio itu adalah garam. Ini dari kata torimas. Torimas itu kata kerja satu. Torima diubah ke bentuk T, jadi totte. Ditambah kudasai, totte kudasai, tolong ambilkan garam. Sumimasen ga itu tadi ekspresi awal sebelum kita ngomong. Oke. Paling itu yang bisa dibahas di bab 14 ini. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.